Loh, ini coba ini ada batu kok aneh ini. Kamu memungkinkan ini jamrut atau batu-batu mulia. Melek budaya melek tetap bersama kami di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita keliling lagi di beberapa situs-situs besar masa lalu, masa besarnya Majapahit, masa kebesaran Nusantara dengan Kemari Pahlo Jinawi Toto Tentrem Kartarharjanya itu. Di mana Nusantara lama pernah berjaya dari tempat ini juga. Kita akan terus keliling di sini melihat beberapa galian yang ada di pengrajin batu bata ini, di mana di sini banyak banget bertaburan berapa situs kawasan cagar budaya. Dan ini susunannya masih seperti ini dengan lebar sekitar hampir 80 cm. Di mana kalau di bawah dari struktur batu bata ini tidak kita ketemukan apa-apa, tapi di atasnya ini banyak sekali berterbaran di sini keramik juga terakota. Memang zaman Majapahit identik dengan terakota. Juga mungkin ada beberapa benda-benda lain yang coba kita telusuri terus dari hasil penggalian warga untuk bahan dasar dari batu bata merah. Majapahit merupakan satu pusat peradaban besar. Jadi kita ini lagi keliling ke situs tempatnya pemukiman elit di zamannya. Kita akan telusuri terus, lanjut terus ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Teruskan perjalanan menelusuri penggalian tanah untuk bahan dasar dari batu bata merah. Ini aneh juga, di saat tanah di sini warnanya coklat muda, sementara di sini agak kehitam-hitaman. Jadi ini, nah kita akan banyak temui berapa struktur dari tanah yang seperti ini. Jadi banyak keramiknya juga, ada beberapa batu bata, dan ini bertumbuk. Melihat dari struktur seperti ini, apakah memang ini habis ada peperangan atau ada gempa bumi sehingga sampai hancur lebur seperti ini, dan tidak tersisa sama sekali barang-barang yang utuh. Jarang sekali kita temukan. Ini ada juga, kita lihat di sini. Ini ada batu-batu yang aneh juga tadi di sini. Ini mohon kamera lihat ini. Jadi ini ada batu. Nah, ini batunya beda banget ini. Nah, ini udah biarin aja, kita coba keliling terus. Jadi ini batu granit yang bentuknya seperti ini. Biasanya di sini merupakan struktur lantai. Jadi sudah digali oleh warga. Jadi mereka mengumpulkan pecahan-pecahan beberapa batu bata, juga keramik, juga gerabah ini dalam satu tempat karena tidak bisa untuk bikin batu bata. Ini biasanya struktur lantai. Kita akan telusuri terus, lanjut terus di sini. Nah, ini dikumpulkan oleh para pengrajin karena tidak bisa dibikin untuk batu bata merah. Kita lihat di sini ada ini terakota, kelihatannya ini patung ini. Sedangkan ini kita akan terus ada tulang. Di sini ada tulang binatang ini. Dan ini tulang binatang. Kita akan lanjut terus. Coba lihat yang sebelah sini. Ini ada susunan gigi. Ini gigi banyak berterbaran di sini. Jadi ini gigi hewan ini. Nah, ini gigi, tulang banyak sekali di dalam sana tadi. Nah, ini ada tulang juga. Oke, ini kita akan pelajari satu persatu dari keramik ini. Ini Waden. Ini keramik ini warnanya hijau muda. Orang Jawa bilang telur asin karena mirip dengan telur bebek. Kira-kira untuk Pandan ini dinasti apa ini, Pandan? Ini Saladon ini. Saladon ya? Saladon. Saladon. Terus kalau yang putih ada retak seribunya seperti ini? Ini Cing ini. Cing, dinasti Cing. Cing. Jadi banyak keramik-keramik di Majapahit itu dari berbagai macam dinasti, mulai Tang, Ming, Cing, Yuan. Ini banyak juga. Dua Madan. Dua Madan juga banyak. Nah, ini
Ada yang warnanya biru putih dan ini kecil banget barangnya. Ini Yuan. Yuan. Iya, Yuan. Yuan ini dari Jadi katanya Yuan dulu di masa anu itu memang seninya halus. Mungkin ini kecil mungkin untuk merancik satu ramuan penting ya untuk pengobatan atau apa ya? Iya, pengobatan. Ya. Ini kan dari tulang ininya. Oh. Jadi keistimewaannya dia dari tulang. Ini ada kendi. Jadi ujungnya kendi itu seperti ini. Nah, begitu rapi, begitu seksi banget ini kendi ini dengan ujung yang keluar airnya. Ini. Kita lihat tumpukan barang di situ tuh sudah ratusan tahun dibikin dan ini saksi kebesaran sejarah masa lalu yang tidak bisa dibohongi lagi. Ini. Jadi ini warnanya agak hitam. Ini dinasti apa Pak Don? Menurut Pak Don ini apa? Ini juga dari Cing ini. Dari Cing. Dari Cing. Jadi banyak kita coba telusuri di sini. Ada tulang belulang tadi, ada ini terakota. Ini untuk pemujaan biasanya untuk membakar kemenyan. Dari Song Galo. Ini. Song itu. Iya, Song. Coba kita lihat sini. Song Galo. Loh, ini coba ini ada batu kok aneh ini. Coba kita cuci. Ini kok. Batunya hijau tua. Hijau tua ini. Hijau tua seperti ini. Apakah memungkinkan ini jamrut atau batu-batu mulia yang lain ya? Kelihatan dari sini. Jadi batu ini ada ditumpukan dari pecahan gerabah, keramik, terakota tadi juga batu bata. Yang biasanya oleh pengrajin batu bata itu merupakan penghalang. Jadi mereka habis mencangkul bisa langsung dibuang, dikumpulkan satu tempat. Nih. Jadi batu ini aneh banget, warnanya hijau dan ini kulitnya masih utuh yang sebelah sini. Cuman ini putus ini. Anda coba nyari putusannya ini di sana mungkin ada ini. Kita akan telusuri terus. Ini dari struktur seperti ini banyak ini biasanya untuk lantai ini ya. Yang seperti tadi kita temukan banyak sekali di sana. Tidak menutup kemungkinan memang benda-benda berharga memang banyak. Sekitar 10 tahun sampai ke belakang, berapa puluh tahun kemarin memang jadi ajang perburuan ya di trawulan di lokasi dari penggalian batu bata merah ini. Banyak pedagang-pedagang yang mencari langsung ke pengrajin batu bata ini yang mereka kumpulkan. Banyak juga temuan-temuan yang begitu dahsyat juga. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa lokasi ini dulunya adalah lokasi elit di zamannya, lokasi padat di zamannya. Jadi banyaknya tumpukan benda-benda seperti ini menandakan lokasi ini tidak sedikit penghuninya. Dan struktur batu bata yang begitu banyak tadi, kita lihat memang ini lokasi yang padat penduduk. Sebelah barat kita tadi lihat struktur lantai yang dari batu bata merah juga dari batu hitam. Kita akan terus lanjut melihat pecahan-pecahan yang ada di desa ini. Jadi tumpukan gerabah ini kalau dihitung berapa kubik ini ya? Banyak sekali di sini. Jadi kita akan telusuri terus. Jadi ini merupakan struktur tanah yang digali oleh warga. Kita bisa pelajari dari sini. Di kedalaman 1 meter, ini banyak struktur batu bata yang seperti ini. Ini miring. Nah ini yang menjadikan tanda tanya, apakah bangunan yang miring ini dulu pernah ada gempa bumi? Tapi kok di sebelah sini banyak juga benda-benda pecah-pecahan seperti ini. Banyak sekali ini. Pecahan-pecahan seperti ini.
Apakah memang Kota Raja dulu pernah ada gempa bumi besar sehingga memporak-porandakan beberapa pondasi bangunan? Tapi aneh juga, kenapa sih tanah ini tenggelam ya, peradaban Majapahit itu tenggelam? Apakah pernah terjadi banjir bandang besar? Kita lihat terus lanjut terus di sebelah sana. Jadi ini di samping lahan tebu dari warga. Kita lihat di sini banyak tumpukan dari gerabah juga. Tidak menutup kemungkinan di dalamnya sana banyak keramik juga, mungkin perunggu. Kita telusuri terus dari pecahan-pecahan keramik dan gerabah ini. Nah ini kita lihat di sini ada kepala dari kendi. Sangat bagus juga ya untuk air ini. Nah, ini ada pecahan kayak pot bunga dan sebagainya. Nah, ini kalau orang-orang bilang ini mungkin rangkaiannya dengan ini mungkin pas juga. Banyak orang-orang terowongan yang menyebutnya dia kendi susu. Kendi susu. Jadi airnya keluar dari sini. Jadi dibilang kendi susu karena bentuknya seperti ini. Jadi masyarakat banyak menyebutnya sebagai kendi susu. Ini juga. Ini pecahan dari sudutnya candi kecil yang terbikin dari terakota. Ini ada tempayam juga. Kayak lengser ya kalau orang zaman sekarang ini. Baki. Kita telusuri terus, lanjut terus di Indonesia Majapahit Channel. Kita lanjut terus, ikuti kami. Perjalanan kami menuju ke galian yang ada di kawasan Trowulan Raya ini. Nah, ini ada lagi yang aneh lagi. Ini batu bata ini kayaknya membentuk bebek ini. Jadi ini badannya, ini ada kepalanya. Yang selama ini kita menemukan bentuknya bangau dari Candi Wates yang beberapa waktu yang lalu. Tapi ini bentuknya bebek. Jadi ini strukturnya yang masih utuh, jadi tanahnya masih hitam. Dah ini keramik-keramik yang sudah dikumpulkan oleh warga, banyak sekali seperti ini. Ini udah ratusan tahun loh ini usianya. Ini saksi sejarah kebesaran masa lalu leluhur kita, ya kan. Banyak orang-orang penting ini mungkin dulu pernah disentuh oleh orang-orang penting di zamannya, zaman kejayaan Majapahit. Jadi ini ada yang warna hitam putih, banyak. Jadi dari banyaknya penemuan keramik yang berkelas di zaman-zaman Majapahit itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Majapahit itu sudah makmur, Majapahit itu sudah matang di bidang ekonominya, ada kemandirian ekonomi. Dan bangsa Majapahit memang kaya dengan rempah-rempah. Jadi mungkin walaupun barter, tapi kalau lihat dari sistem barter enggak juga. Di Majapahit kita banyak mengenal uang kepeng yang dari logam itu. Berarti masa itu sudah ada jual beli dengan uang. Sudah ada alat ukur dan alat pembayaran. Jadi mereka tidak barter lagi. Bayangkan sekitar 700 tahun yang lalu bangsa kita sudah bisa transaksi dengan uang. Nah, kita lanjut terus ikuti ini di ladangnya penduduk. Ah, ini ada tulang nih. Ini ada tulang. Ini ada arang ini. Aneh juga ini. Ini ada tulang hewan binatang ini. Kita temukan. Dan ini pondasinya miring. Pondasi miring seperti ini. Apakah ini pernah terjadi gempa bumi besar? Kita lihat strukturnya seperti, dan kita akan jalani terus. Nah, ini ada satu keramik besar ini kelihatannya, tapi kelasnya adalah song ini. Song. Mungkin yang Anda lihat di film-film Cina, film-film kungfu, akan banyak mendapatkan satu tempat seperti ini yang biasanya untuk bikin ramuan, mungkin bikin arak dan sebagainya. Itu nih tempatnya.
Oke, kita akan lanjut di perkebunan warga yang ditanami ketela pohon ini. Nah ini struktur batu bata yang sudah ditemukan dan masih utuh. Jadi masih diselamatkan oleh warga. Batu batanya ukurannya sekitar hampir 30 cm kali 20 cm dengan ketebalan 5 cm. Ini banyak sekali di desa ini. Jadi sekarang sudah menjadi ladang lagi. Jadi tanah ini sudah digali 2 meter. Setelah habis dari penggalian untuk bikin industri batu bata itu yang dibakar di Linggan namanya ya, masyarakat Trowulan menyebut dapur dari industri batu bata merah itu namanya Linggan. Ini batu bata yang tersisa jadi masih utuh diselamatkan oleh warga, sehingga setelah bertahun-tahun mereka menggali untuk galian batu bata merah, akhirnya akan digunakan lagi sebagai lahan pertanian lagi. Kita lihat di sebelah sana, itu lahan tebu itu, dia ada di sekitar 2 meter kedalaman dari tanah yang di sampingnya ini. Jadi dulu yang sebelah sana sudah pernah digali, terus dijadikan kebun. Anehnya lagi, biasanya tanah kalau sudah digali hampir 2 meter, tingkat kesuburannya minim, karena humusnya sudah tidak ada. Tapi beda dengan Trowulan, di saat tanahnya sudah digali hampir 2 meter, di saat ditanami lagi menjadi sawah, menjadi ladang, ini masih subur. Kenapa? Mungkin tanah yang sekarang ini adalah dasar dari tanah yang dulu. Kelihatannya memang dari tenggelamnya Trowulan sekitar 2 meter itu. Notabene kalau tanah ini sudah habis humusnya, biasanya tidak bisa subur. Tapi beda dengan Trowulan, kita lihat ini hamparan ladang tebu ini yang masih subur juga. Ini ada di kedalaman 2 meter dari jalan raya atau dari tanah asal dulu, sekitar berapa puluh tahun yang kemarin. Kita lanjut terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Ini kita banyak temukan struktur batu bata merah yang seperti ini. Jadi di sebelah dari galian-galian tadi kita banyak temukan struktur batu bata merah yang begitu besar ukurannya. Dan ini dipinggirkan oleh pengrajin batu bata itu untuk diselamatkan juga, dalam arti mereka tidak mau menghancurkan ini. Kita akan telusuri terus, lanjut terus. Jadi galian-galian yang ada di sini tuh banyak batu bata merahnya. Kita lanjut terus turun, coba. Jadi nih, nah kita lihat yang sebelah sini. Ini strukturnya masih utuh ini. Jadi ini, nah ini miring. Dia yang sini miring ke selatan, di sana miring. Apakah betul ini kena gempa bumi ya? Kenapa di Majapahit selalu banyak kita temukan batu bata merah seperti ini? Memang melihat dari beberapa teori, Majapahit itu rumahnya lebih banyak itu didominasi yang atas, di atas pondasi itu adalah kayu. Memungkinkan juga kalau kayu sudah hancur atau mungkin karena perang sudah dibakar. Jadi tinggal batu batanya yang banyak seperti ini. Kita lihat sebelah sana. Sebelah situ banyak juga ini batu bata merahnya. Jadi ini strukturnya masih utuh. Masih utuh sampai ini ada gigi nih. Gila, ini ada giginya binatang ini. Mungkin kambing ini. Jadi ini saksi sejarah bahwa Trowulan merupakan kawasan yang padat penduduk. Trowulan merupakan pusat dari peradaban Majapahit. Banyaknya struktur batu bata merah yang kita lihat di hamparan ladang yang begitu luas seperti ini. Ini sampai gunung itu, sampai di bawahnya itu Jabung. Itu banyak sekali struktur batu bata merah. Bisa disimpulkan juga bahwa kekuasaan Majapahit memang begitu luas dan pengaruh Majapahit di Asia Tenggara begitu dahsyat juga. Kita lihat dari banyaknya benda-benda dari kawasan dunia, dari Persia, dari Arab, dari Cina. Ini banyak sekali keramik-keramik juga, berapa hiasan marjan ya, kalau orang sekarang bilang manik-manik itu kan dari Persia itu. Banyak sekali kita temui di Trowulan. Bukti bahwa perdagangan internasional dulu sudah sangat maju dan kita adalah pusat dari rempah-rempah dunia. Kita punya jalur rempah, suatu saat akan kita telusuri terus gimana sih bangsa ini dulu mengelola kawasan Nusantara menjadi hebat, menjadi besar lagi. Sementara kita sekarang
masih seperti ini. Ayo kita belajar banyak dari sejarah masa lalu, sejarah bangsa ini. Gimana untuk meninggalkan suatu sejarah besar, sejarah baik untuk anak cucu kita nanti. Kita tetap berbhinneka tunggal ika, tetap berpancasila dan merdeka.